Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu guru hebat. Perkenalkan, saya Anita Jasman. Dalam aksi nyata kali ini, saya ingin berbagi pengalaman dan pemahaman tentang Merdeka Mengajar. Topik pertama yaitu tentang pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan Ki Hajar Dewantara. Ada 5 modul pelatihan mandiri belajar. Yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Kedua, mendidik dan mengajar. Ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Baiklah, mari kita mulai dengan modul yang pertama, yaitu tentang mengenali dan memahami diri sebagai seorang pendidik. Di sini kita diminta merefleksikan diri dan peran sebagai pendidik, kemudian memproyeksikan diri menjadi guru seperti apa di masa depan. Sebagai pendidik, tentu sudah seharusnya kita mampu mengenali karakteristik dan kebutuhan murid. Akan tetapi, hal yang paling mendasar juga harus dimulai dari diri kita sendiri, yaitu bagaimana kita mengenali kekuatan dan kelemahan kita. Kita perlu terus belajar agar bisa menghantarkan murid untuk berdaya dan menjadi manusia merdeka. Manusia merdeka menurut Ki Hajar Dewantara yaitu manusia yang hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri baik lahir maupun batin, tidak tergantung kepada orang lain. Sebagai seorang guru, kita berperan sangat penting bagi perkembangan peserta didik kita. Sebagai guru, kita harus bisa mengenali karakter dan kebutuhan peserta didik agar bisa menghantarkan mereka menuju cita-citanya. Pendidikan menuntun kekuatan kodrat yang ada pada peserta didik agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Pendidikan juga berperan penting pada perkembangan peserta didik sesuai dengan perkembangan zaman. Mendidik anak sama dengan mendidik rakyat. Maka dari itu, guru harus bisa adaptif atau beradaptasi terhadap perubahan zaman. Modul yang kedua yaitu tentang mendidik dan mengajar. Ibu dan Bapak guru. Pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup peserta didik secara lahir dan batin. Mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada peserta didik sehingga ia dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Kodrat peserta didik itu yang kita tuntun tidak hanya pikiran, tetapi juga jasmani dan budi pekertinya. Ibu dan Bapak guru. Pendidikan tidak hanya sekedar memberikan pengetahuan, namun juga mendidik keterampilan berpikir dan mengembangkan kecerdasan batin peserta didik. Ki Hajar Dewantara menggagas perlunya sistem pendidikan yang humanis dan transformatif yang dapat memelihara kedamaian dunia. Ki Hajar Dewantara memperkenalkan satu sistem yang disebut dengan sistem Among yang dikenal dengan slogan Ing ngarso sung tulada, ing madya mangun karsa, tutwuri handayani. Artinya, seorang guru harus bisa berkomitmen menjadi teladan yang baik, memberikan contoh yang baik bagi muridnya. Seorang guru harus mampu membangkitkan semangat, membangun semangat muridnya, dan mampu memberikan dorongan bagi murid-muridnya. Semua ini dimaksudkan agar tercapainya manusia merdeka, yaitu manusia yang dapat menguasai dan memerintah dirinya sendiri, tanpa bergantung pada kekuatan orang lain. Yang ketiga, yaitu mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Ibu dan Bapak guru. Pendidikan bergerak secara dinamis menyesuaikan keadaan, bergerak dengan begitu cepat.
Setiap peserta didik lahir dengan kodratnya masing-masing. Ada kodrat keadaan, kodrat alam, dan kodrat zaman. Cara mendidik dan mengajar kita pun perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman. Guru dapat merancang pembelajaran yang berkelanjutan, terbuka, berdasarkan kebudayaan bangsa. Hal ini sesuai dengan azas trikon yang dikemukakan Ki Hajar Dewantara, yaitu kontinu, konvergen, dan konsentris. Yang keempat yaitu mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Budi pekerti merupakan hasil bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak sehingga menimbulkan suatu tenaga. Budi pekerti juga merupakan perpaduan antara cipta, rasa, dan karsa. Budi pekerti peserta didik tidak hanya dibentuk di lingkungan sekolah saja, tetapi juga terbentuk dari lingkungan keluarga dan masyarakat. Kodrat anak diibaratkan kertas yang sudah terisi penuh, yang terisi berbagai macam coretan dan tulisan halus. Sehingga tugas pendidik adalah menebalkan dan memperjelas arti dari coretan dan tulisan tersebut. Ibu dan Bapak guru hebat, sebagai seorang pendidik, kita tidak hanya mengasah kemampuan berpikir peserta didik kita, tetapi kita juga perlu mengasah dan melatih watak dan budi pekertinya. Selanjutnya, yang kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Guru harus mampu membimbing dan memantau peserta didik untuk mencapai pemahaman yang bermakna. Ibu dan Bapak guru, perspektif guru tidak selalu sama dengan perspektif peserta didik. Karena itu, kita juga harus bisa menilai atau melihat dari sudut pandang peserta didik kita. Karena fungsi pendidikan itu adalah mengantarkan peserta didik agar siap hidup dan mampu mengisi zamannya. Tujuan akhir dari sebuah pendidikan yaitu keselamatan dan kebahagiaan murid, di mana ini hanya bisa terwujud apabila kita sebagai seorang guru memahami peranan kita dengan menerapkan sistem AMON. Murid generasi natif digital hidup di era kemajuan. Oleh karena itu, kita harus bisa menjadi pendidik yang adaptif, inovatif, reaktif, dan berkolaboratif serta berpihak pada murid kita. Baiklah, itulah pemahaman yang dapat saya paparkan tentang topik 1 Merdeka Belajar. Bapak dan Ibu guru, saya mengharapkan umpan balik dari Bapak dan Ibu setelah mendengarkan pemaparan materi dari topik 1 Merdeka Belajar. Dengan mengisi di kolom komentar apa yang Ibu Bapak Guru pikirkan dan langkah kecil apa yang akan Ibu Bapak Guru lakukan setelah mendengarkan pemahaman tentang topik Merdeka Mengajar.